يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين، سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع، التذكر والتذكير، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة، وأعذنا من مجيبة الندامة يوم القيامة. اللهم ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, ikhwani, bapak-bapak, saudara-saudaraku, para santri jamaah Majelis Taklim Masjid Pondok Pesantren Jamiatul Khairiyah Mata Merah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim, lakal hamdu syukra, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Rabb, terima kasih ya Allah yang telah memberikan dan terus memberikan nikmat kepada kami semua sehingga kami dapat melakukan bermacam-macam ketaatan dengan tanpa merasakan kesusahan. Kau mudahkan kami untuk taat, berarti Engkau meridai kami insyaallah ya Rabb. Ikhwan rahimakumullah, suatu nikmat agung kita berada di malam yang penuh berkah, Lailatul Arafah, malam hari Arafah. Yang dalam banyak riwayat hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang 5 malam yang kita disunnahkan, dianjurkan untuk menghidupkannya. Dalam salah satu riwayat menyebutkan di antara 5 malam tersebut Lailatul Arafah, malam hari Arafah. Dalam satu riwayat disebutkan 5 malam yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalau kita beribadah menghidupkannya dengan banyak ketaatan, maka Allah akan hidupkan hati kita di saat hati-hati manusia dimatikan oleh Allah. Lailatul Arafah, Lailatul Ashura, Lailatul Aidain, hari lebaran Idul Fitri, Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, Idul Adha, wa Lailatul Nisf min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Malam ini kita ada di malam hari Arafah, dan besok malam Idul Adha. Alhamdulillah, dengan adanya majlis ini kita niatkan kita menghidupkan malam ini dengan ketaatan. Apalagi tadi alhamdulillah kita semua insyaallah telah melaksanakan salat Isya secara berjamaah, bahkan dari maghrib ya adik-adik di pesantren dan sebagian kita yang ikut majelis telah mengisi malam ini dengan bermacam ketaatan. Kita dianjurkan ikhwan untuk menghidupkan malam ini dengan memperbanyak ibadah. Kalau salafun salihun mulai dari para sahabat dan yang hidup setelah para sahabat, para salihin, para ulama, para aulia-aulia kita, sebagian besar mereka itu Bapak untuk malam-malam yang seperti ini, malam Arafah, malam Asyura, malam nisfu Sya'ban, malam Aidain, Idul Fitri, Idul Adha, dalam riwayat lain malam awal Rajab, mereka tidak tidur sama sekali. Jadi dari maghrib sampai ketemu subuh, sampai ketemu terbit matahari, besoknya baru istirahat. Jadi malam jadi siang, siang jadi malam. Mengambil keberkahan malam seperti ini. Namun kalau kita mungkin tidak mampu seperti mereka, maka dianjurkan oleh ulama kalau bisa mu'dhamul lail. Apa makna mu'dhamul lail? Lebih dari separuh malam kita hidupkan. Lebih dari separuh malam. Kalau malam kita hitung 12 jam katakanlah, berarti usahakan 6 jam kita melek ibadah kepada Allah. Barangkali kalau ikhwan yang tadi maghrib mulai
hadir sholat berjamaah, lalu hadir majlis. Sekarang datang lagi ke majlis, bubar majlis kita mungkin katakanlah jam setengah 10 misal, berarti dari jam 6, 7, 8, 9, setengah 10, 3 jam setengah perjalanan balik bapak ke rumah masing-masing, isi dengan zikir, salawat, dengan zikir tasbih, tahmid, tahlil dan juga Rasulullah, maka genap jam 10 katakanlah sampai rumah. 4 jam baru 4 jam. Nah 2 jamnya besok kita kan puasa Pak, insyaallah hari Arafah. Jangan tak puasa kecuali memang uzur, benar-benar uzur syar'i. Karena hari Arafah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita puasai, karena satu hari diganjar pahala setahun. Dan dapat tambahan khusus hari Arafah ini, mukaffaratul dzunub sanatain, ngampuni dosa 2 tahun. Ngampuni dosa 2 tahun. Dan hari Arafah hari munajat, kita untuk memperbanyak bermunajat kepada Allah. Jadi mudah-mudahan kalau memang malam ini semua sanggup sampai jam 10, kalau kita istirahat jam setengah 4 kita bangun, kita ibadah lagi sampailah sahur, sampai ketemu subuh. Habis subuh kalau baca bertahan ke sampai isyraq. Jadi mana mu'dhamul lail lebih dari separuh. Ya, mudah-mudahan kita mampu. Kalaupun tidak mampu ya semampu kita lah. Ya, dapat 3 jam, dapat 4 jam, dapat 2 jam. Nah, paling kecil, tapi ini jangan diambil. Paling kecil kata ulama dikategorikan seorang itu telah ihya'ul lail, menghidupkan malam, yaitu dengan jalan dia melakukan sholat isya berjamaah dan sholat subuh pun berjamaah. Itu sudah termasuk kategori orang menghidupkan malam. Tapi ya maaf, jangan diambil yang pendapat yang seperti ini. Ya, kita berusaha untuk memperbanyak ibadah, apalagi ibadah yang bapak saudara saya lakukan seperti malam ini, pahalanya tidak seperti biasa, tapi dilipat gandakan 700 kali lipat. Maka rugilah kita kalau tidak memperbanyak ibadah, terlebih lagi seperti malam ini dan malam esok, yaitu malam Arafah dan malam Lailatul Idul Adha. Baiklah Bapak, saudara-saudaraku, para santri rahmatullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Ilah bima yajibul abdul maula yang dikarang oleh Imam Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, nafa'ana bi fidarin amin. Sampai kita kepada rukun yang terakhir, rukun ke-17 daripada rukun salat. Nanti insyaallah mudah-mudahan ada waktu ya, kita ambil ini setengah jam, lalu 10 menit sampai seperempat jam kita akan ada pembahasan seputar salatul Id dan hari lebaran dan apa yang disunahkan di hari lebaran insyaallah. Ma'asyiral ahbab ikhwan rahimakumullah. Kemarin terakhir yang kita bahas mengenai rukun, yaitu rukun tahiyat akhir. Rukun tahiyat akhir, di situ dalam satu tahiyat tasyahud itu, misal kalau kita masuk masjid, imam lagi ngapo, wong salat lagi ngapo, lagi tahiyat begitu, lagi tasyahud akhir, lagi tahiyat akhir. Seakan-akan itu cuma satu pekerjaan. Nah, itu pekerjaan satu, tapi di dalamnya ada 3 rukun salat. Ada 3 rukun salat. Duduknya rukun. Duduknya itu rukun. Kemudian tahiyat itu sendiri sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rukun. Lalu salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sampai selesai, itu juga rukun. Kemudian tahiyat ini harus kita ucapkan dengan benar. Ya, kemudian sudah kita bahas bersama. Kadang-kadang terjadi kesalahan kita dalam pelafazan makhraj bacaan, harus benar Pak. Karena tasyahud itu, salawat itu dalam tasyahud itu adalah rukun, qauli rukun, berarti harus benar, bukan cuma diucapkan tapi benar. Makhrajnya, panjang pendeknya, sabdunya, dan juga harus dilafazkan, tidak boleh dibaca dalam hati. Kemarin kita sudah ingatkan beberapa titik kesalahan yang sering terjadi pada umat ketika mereka melafazkan kalimat tasyahud itu, at-tahiyatul mubarakatus. At-tahiyatul, bukan at-tahiyatul, at-tahiyatul. At-tahiyatul, di atas ta ada sabdu, di atas ya ada sabdu, bukan at-tahiyatul. Ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Boleh paling singkat tapi dianggap sah, at-tahiyatu lillah. Itu sudah sah. Boleh singkat seperti itu, tapi kita jangan singkat kecuali kalau memang kita dalam keadaan sempit waktu atau dalam keadaan mungkin tidak kuat badan, tidak kuat, tidak sehat dan lain-lain, kita boleh ngambil singkat seperti itu. Kemudian perkara yang penting kita perhatikan Bapak Ibu rahimakumullah, ucapan syahadat jangan sampai salah.
Ya, sering saya dapatkan banyak dari umat Islam ini syahadatnya salah. Setelah dia salawat at-tahiyatul sebelum masuk kepada tahiyat salawat ya. Setelah tahiyat selesai lalu kita bersyahadat ya, bersyahadat benar syahadat. Nah, banyak orang ucapkan setelah selesai nih. Ya, at-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kebanyakan kita. Itu salah fatal itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haknya dibuang. Yang seharusnya pelafazan itu asyhadu, asyhadu. Bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak boleh ya nanti setelah majelis ini atau sekarang pun silakan dicobakan tanpa diatur, seakan-akan memang jalan sendiri seperti kita sedang sholat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ucapan itu ternyata asyhadu bukan asyhadu, maka berarti selama ini sholat itu tidak sah. Musibah besar itu. Ya, musibah yang sangat fatal, buruk. Makanya penting kita belajar dan jangan dianggap sepele urusan ini. Ya. Assalamu alayka. Assalamu bukan a. Itu perhatikan juga. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian kemarin sudah kita bahas tasyahud boleh dipanjangkan, boleh dipendekkan. Tapi tidak hilang dari makna tasyahud syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah boleh. Asyhadunya sekali baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah boleh. Atau dipanjangkan justru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau lebih panjang lagi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh boleh. Kemudian setelah tasyahud kita ucap salam. Salam juga merupakan rukun dalam solat yang harus benar. Jangan disepelekan. Jujur Pak, banyak sekali orang yang salah ketika akhir solat. Ketika salam ucapkan kalimat assalamu dibacanya assalamu amzah padahal itu ain. Assalamu bukan a. Assalamu alaikum. Ini salah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Ma'asyarul ahbab ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Ucapan salam paling sependek-pendeknya assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sempurnanya assalamu alaikum warahmatullah. Adapun penambahan wabarakatuh, hampir semua ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak disunahkan. Walaupun ada hadis yang meriwayatkan Rasulullah salat pernah mengucapkan wabarakatuh, tapi banyakkan hadis Rasul tidak menambahkan wabarakatuh. Bahkan Imam Malik, kalau salah mazhab beliau mengatakan batal kalau nambahi wabarakatuh. Khilaf ulama ala kulli hal, yang kita biasa lakukan itulah yang kita teruskan. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Paling pendek dan sempurna dan dianggap sah assalamu alaikum. Titik, itu sudah sah. Tambah warahmatullah itu lebih afdal. Ucapan yang wajib satu kali, adapun dua kali hukumnya sun. Nah, menoleh hukumnya sun. Nah, tanpa menoleh sah-sah saja. Sekarang kita masuk kepada rukun berikutnya, Sabi Asyar. Rukun yang ke-17, rukun terakhir, tertib. Tertib artinya sesuai dengan urutan. Pertama dimulai dengan takbiratul ihram, lalu baca Fatihah. Yang wajib-wajibnya, ya. Fatihah, ruku, setelah ruku i'tidal, setelah i'tidal ruku ila akhir salat. Tak boleh ada terbalikan, tak boleh ada kebalikan.
Fa in ta'ammada tarkahu kana yasjudu qabla ruku'ihi batalat salatuhu. Kalau ada orang yang tak sengaja terbalik rukun itu, dia habis Fatihah sujud, habis sujud dia baru ingat, lalu dia tegak rukuk, lalu dia teruskan solatnya, sah. Karena dia tadi sujud itu tak sengaja, lupa atau khilaf. Tapi kalau sengaja, batal. Sengaja membolak-balikkan urutan solat itu membatalkan. Fa in saha fama ba'da matrukul lahu. Kalau dia lupa tak apa-apa, dan apa yang setelah dia melakukan kelupaan tadi itu dianggap tidak ada, jadi diulangi dalam solat itu. Fa in tadzakkara qabla ayatiya bimithlihi atabihi. Kalau seandainya kita teringat tentang adanya kesalahan atau kehilafan atau kelalaian sebelum datang rukun yang berikutnya, maka lakukan seperti ada orang salat sujud baru yat wa hakadha. Falau tayakkana aw syakka aw fi akhir salati tarku sajadah min raka'ah akhirah sajadaha. Kalau seorang, sini tadi sudah kita gambarkan, lupa ketika sudah tahiyat akhir, dia ragu atau yakin benar kalau dia kurang sujud, maka lakukanlah sujud baru dia tahiyat akhir. Jadi kalau misalnya ada orang, Pak, dia sujud baru sekali, lalu dia tahiyat akhir ini sudah selesai tuntas, tinggal assalamualaikum. Lalu dia lupa, dia teringat, ya Allah, aku ini sujud baru sekali. Maka apa yang dia lakukan? Sujud. Habis sujud, duduk assalamualaikum. Tidak, tahiyatnya ulangi. Karena tahiyat tadi dianggap lahu, dianggap tidak ada hitungan. Dianggap belum dilakukan. Dia ulangi sujud, lalu dia ulangi tahiyat baru salam. Kalau dia mau melakukan sujud sahwi silakan, karena itu memang dia kelupaan rukun. Tanpa sujud sahwi tak apa-apa. Wa in qama ila tsaniya wa qad taraka sajada fil ula aw syakka fiha fa in jalasa walau lil istiraha hawin lis sujud wa illa jalasa mutma'innan summa sajad. Wa ada tasyahudi aw min ghairiha aw syakka fiha ata bi rak'atin. Lalu seandainya misal, Pak, dia tadi sujud rakaat katakanlah tahiyat awal. Tahiyat awal dia lupa itu. Atau rakaat pertama, kita ambil contoh, rakaat pertama orang ini melakukan salat. Dia sujud cuma sekali. Lalu dia langsung tegak rakaat kedua sempurna, rakaat ketiga sempurna, rakaat keempat sempurna. Pas mau tahiyat akhir teringat kalau rakaat pertama tadi sujud cuma sekali. Lalu bagaimana hukumnya? Maka sujud rakaat pertama itu bukan sujudnya baik, rakaatnya itu dianggap tidak ada. Dia harus tambah serakaat lagi untuk menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Baik, wallahu a'lam. Fa in jalasa walau istirha hawiya li sujudihi wa illa jalasa mutma'innan thumma sajad. Wa in tadhakkara tarku ruknin ba'da salam ghaira bi niyatin takbiratul ihram bana ala salatihi in gharibal fasal. Kalau seandainya ada orang lupa dengan salah satu rukun salat dan dia telah selesai ke salatnya dengan salam. Sudah assalamualaikum warahmatullahi. Lalu teringat atau diingatkan oleh orang kalau dia tadi itu kurang serakaat misal, maka salam ini tidak apa-apa, tidak merusak solat. Dia teringat kurang serakaat atau ada orang teriak di belakang kurang serakaat, lalu dia ingat, oh dia sadar dia memang kurang serakaat, dia sudah mengucap salam. Apa yang dilakukan? Lalu berdiri, tambah serakaat. Bagaimana dengan salam tadi? Dianggap tidak ada. Setelah itu sampai rakaat tadi selesai, tahiyat akhir sebelum sujud disunnahkan sujud sahwi. Kalau dia tidak lakukan sujud sahwi, sah-sah saja.
Jadi walaupun sudah salam, kalau teringat ada kekurangan pada sholat, maka datangkan sholat tersebut atau kekurangan tersebut. Nah, yang tidak boleh ada situ kelupaan itu kalau lupa takbir atau lupa niat. Kalau lupa takbir, lupa niat, ya sholat sudah jalan dapat 4 rakaat sampai tahiyat akhir ingat aku lupa niat tadi, bubar. Ulangi dari awal. Ulangi dari awal. Kalau yang lupanya nih niat. Tapi kalau selain niat, maka kita bisa mengatakan gugurnya cuma 1 rakaat. Misalnya itu baca Fatihah salah atau dia ada rukun dari 1 rakaat itu yang tidak sempurna, tapi rakaat kedua, ketiga, keempat sempurna, maka rakaat pertama dianggap seakan-akan belum dilakukan. Dia tambahkan 1 rakaat. Tapi kalau yang lupa itu niat atau lupa takbiratul ihram, langsung masuk sholat saking takut terlambat, ya imam lah nak rukuk, langsung masuk langsung bismillahirrahmanirrahim, lupa takbir Allahu Akbar. Pas sudah selesai, imam assalamualaikum dia tegak nambah serakaat lagi, teringat dia kalau tadi tidak pakai takbiratul ihram. Bagaimana hukum salatnya? Lewat, tidak sah. Dia harus ulangi dari awal salat tersebut. Ma'asyiral ahbab, ikhwani hadirin rahimakumullah. Bagaimana kalau seandainya keingetan itu dia lupa tadi, kurang tadi setelah salam dan ada jeda waktu. Misal, selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru baca sedikit, teringat, insyaallah kurang serakaat aku nih. Apakah masih bisa dia nyambung nambah serakaat? Maka ulama mengatakan boleh selagi bacanya tidak panjang dan dia belum berubah posisi, belum dia berpindah badannya dan belum melakukan suatu atau terjadi suatu yang membatalkan syarat solat. Ya, dak kentut, dak buang air, dak nyentuh perempuan, dak terbuka aurat antara salam dengan teringatnya dia tadi. Maka dia boleh nyambung berdiri untuk menyambung 1 rakaat walaupun sudah sempat berzikir. Ya, tetapi dengan catatan ulama mengatakan tidak terlalu panjang. Kemudian kalau dia berubah posisi Ustaz dari tahiyat akhir, berubah duduk bersila tapi masih ngadep kiblat, wiridnya baru sedikit. Teringat, langsung berdiri, sambung. Tapi kalau sudah berubah badan berbelok, sebagian ulama mengatakan sudah lepas. Ya, dia harus ulangi salat dari awal. Wallahu a'lam. Wala yadurru istidbar qiblah wala kalam in qalla arfan fa in tala fasal istinab. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau itu suatu yang disunnahkan istidbar qiblah, dia ngadep kiblat. Kan kalau imam disunnahkan belok nyamping. Nah, ini imamnya sudah belok nyamping, baru zikir teringat atau ada yang ingat kurang serakaat, boleh untuk menambah salat walaupun sudah berbelok badan tadi. Tapi beloknya bukan karena sesuatu yang sifatnya sia-sia, tapi memang itu yang disyariatkan. Kita memang untuk imam berbelok badan itu disunnahkan. Maka boleh, ya selagi tidak terlalu lama jarak antara salam dengan teringatnya dia kalau kurang rukun atau kurang 1 rakaat atau apalah yang kurang sempurna dalam salatnya tadi. Dengan catatan itu pun tidak terjadi sesuatu yang membatalkan syarat salat seperti aurat terbuka, buang angin, ya atau ngobrol terlalu banyak, ngobrol yang bukan urusan sholat, bukan urusan zikir, maka itu bisa membatalkan. Ulang dari awal. Wa in tala fasal istinab. Mana istinab? Ulang dari awal. La ilaha illallah wallahu a'lam. Faslun ab'adus salat 8. Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad dalam salat. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang sangat ditekankan oleh baginda Rasulullah. Ada dalam salat yang mana kalau kita lupa atau sengaja meninggalkannya, kita disuruh walaupun bukan wajib, sunnah juga untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Ini sunnah ab'ad, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi kalau kita lupa, sama sekali lupa nian, lalu tidak juga kita sujud sahwi, sah salat kita. Karena yang tinggalkan bukan rukun tapi sunnah ab'ad. Namun kalau kita ingat, maka disunnahkan sebelum salam kita melakukan sujud sahwi atas kelupaan kita meninggalkan sunnah ab'ad tadi. Ab'adus salat 8. Ada 8 sunnah ab'ad dalam salat. Yang pertama disebutkan di sini tasyahud awal. Tasyahud awal, tahiyat awal itu bukan wajib, sunnah.
Jadi kalau kita solat Bapak hadirin rahimakumullah, jadi makmum, imam lupa tahiyat awal, habis sujud, duduk, sujud lagi rakaat kedua ni padahal. Dia langsung tegak, Allahu Akbar. Apa sikap makmum teriak subhanallah, dah usah. Dah usah. Melok baik tegak. Cuma kita pantau. Ya. Imam ini nanti rakaat kedua mana, rakaat ketiga mana? Rakaat ketiga ternyata dia tahiyat awal. Oh, berarti dia ni salah. Kalau dia rakaat ketiga tahiyat awal, kita ingat ke? Subhanallah. Ngapa? Seharusnya tadi rakaat kedua tahiyat awal. Berarti imam ni lupa hitung rakaat. Ya. Tapi ada imam yang dia tadi tu lupa tahiyat awal, pas sampai tegak dia ingat, oh ya Allah, lupa aku tahiyat awal. Terus kenyang. Rakaat ketiga dia tahiyat dia. Ya, kali ini katakanlah salat 4 rakaat. Berdiri lagi sampai rakaat ke-4. Rakaat ke-4 tahiyat akhir langsung dia. Nah, kita lihat apakah sebelum salam dia sujud sahwi atau tidak. Kalau imam itu sujud sahwi, kita melak sujud sahwi. Kalau imam tidak sujud sahwi, sudah kita juga tidak usah sujud sahwi. Tasyahud awal. Nah, sekarang hati-hati, dan ini sering kita sampaikan Pak, sebagai makmum juga kita harus paham. Imam lebih lagi, yang di belakang imam adalah orang yang paham hukum solat. Tasyahud awal ini bukan rukun, sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan, tidak apa-apa. Dikerjakan, jelas itu fadilahnya azim. Dan kalau kita tinggalkan atau lupa, di akhir salat sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Nah, sekarang sampai batasan mana sujud orang itu dikatakan lupa dan boleh balik lagi untuk melakukan tasyahud awal. Kalau imam atau kita salat sendirian lupa tasyahud awal, habis sujud duduk. Habis duduk sujud. Ini rakaat kedua nih. Habis sujud langsung tegak, Allahu Akbar. Sudah tegak lurus. Kebetulan ada makmum yang tidak paham, teriak subhanallah. Kita baru sadar, oh yo, aku lupa tahiyat awal. Lalu kita balik duduk. Karena diingat oleh makmum tadi. Apa hukum salat imam ni? Batal. Lalu apa sikap kita sebagai makmum? Munfarid. Lepaskan diri dari imam. Makmum cara niat ke aku lepas dari imam. Dalam bahasa Indonesia dari hati kita. Aku lepas dari imam. Imamnya sudah batal. Kenapa? Karena dia menambahi rukun. Dia sudah berdiri tegak, lalu dia duduk lagi, berarti nambahi rukun yang bukan rukun salat. Batal salat imam. Kalau makmum melok imam, batal kalau semua makmum itu. Jadi sikap kita sebagai makmum bagaimana? Munfarid, melepaskan diri. Aku lepas dari imam. Ya, sama dengan kehidupan kita. Ada pemimpin, presiden, gubernur, wali kota, atau apalah dia. Ternyata sesat, kita lepas diri dari dia. Ya, kita berlepas diri dari dia. Tak boleh. Kalau enggak, ya ganti. Baik, kita tidak bicara masalah itu. Nah, kalau seandainya itu imam, kami jengok pas dia tadi lupa, dia tegak, Allah, pas sampai sini, belum tegak lurus. Nih, posisi masing-macam ini. Kebetulan dia teringat dewek. Atau ada makmum di belakang teriak subhanallah. Sekali lagi, tidak harus diucapkan subhanallah sebenarnya, ya. Baru posisi macam ini teringat dia, langsung dia duduk. Lalu dia melakukan tahiyat awal. Apa hukumnya? Sah. Boleh, karena dia belum sampai berdiri tegak lurus. Kalau sudah berdiri tegak lurus berarti sudah nyambung ke rukun berikutnya. Kalau dia balik lagi duduk, maka batal salatnya. Jelas Bapak hadirin rahimakumullah? Ya, jadi hati-hati, kita harus pahami benar ini. Jadi kalau sebagai imam, kalau kita lupa tasyahud awal, sudahlah, ancap keleteng tegak kalian. Tak usah makin balik. Kenapa? Karena banyak makmum langsung melok imam. Kita lah sudah macam ini, makmum juga lah sudah mulai bergoyang nak tegak, atau kita duduk. Nah, kacau salat bisa. Ya, jadi kepala kan tegak kalian. Sudah, berarti aku lupa tahiyat awal. Tinggal nanti sebelum tutup salam, kita mau lakukan sujud sahwi ahsan wa afdal. Kalau tidak apa-apa. Kalau tidak apa. Baik, ikhwan rahimakumullah. Kemudian wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi, ucapan salawat pada tahiyat awal itu juga sunnah ab'ad. Jadi kalau ada orang melakukan tahiyat awal, duduk, sujud, duduk, lalu tahiyat awal dia. At-tahiyatul mubarakatuh salawat sampai assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahu akbar, langsung tegak. Belum salawat tahiyat awal ini. Dia sudah baca tahiyat, dia sudah duduk, tapi belum baca salawat, maka sama seperti tadi. Dianggap dia belum sempurna tahiyatnya, belum tahiyat.
Jadi kalau dia tegak, sudah tegak nian, teringat belum salawat, lalu dia duduk lagi, dibacanya salawat, batal. Kalau belum sempurna, baru dia nak tegak, teringat, duduk punya, langsung dia Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sallam. Tak perlu ulangi tahiyat. Cukup menghadirkan salawat itu, maka sah. Jadi, tak boleh juga meninggalkan salawat pada tahiyat awal. Wa qu'uduhuma, wa qu'udu lahuma. Kemudian duduk tahiyat awal, itu juga sunnah. Jadi kalau ada orang baca tasyahud awal dengan salawatnya, tapi dalam keadaan sujud, maka dianggap belum melakukan tasyahud. Karena tasyahud harus dibaca dalam keadaan posisi duduk. Lalu kunut, indana madhab syafi'i, kunut. Yang melakukan kunut ini madhab syafi'i dan maliki. Cuma bedanya kalau maliki, mereka lakukan sebelum i'tidal. Ya, sebelum i'tidal. Jadi sebelum rukuk. Sebelum rukuk itu mereka baca kunut dulu baru rukuk dan disirkan. Tapi indana Syafi'i, kunut dibaca pada rakaat kedua subuh ketika i'tidal setelah rukuk dan dijaharkan. Walaupun itu salat sendirian Anda, subuh di rumah disunahkan jahar. Nah, kunut sunnah ab'ab. Kunut ini sunnah ab'ab. Kalau lupa sujud sahwi, ya sudah, tak usah kunut, tak usah sujud sahwi, lewat, tak apa-apa. Kunut sama seperti tadi. Ada orang lupa kunut. Sami Allahu liman hamidah, rakaat 2 subuh. Allahu akbar. Sudah sempurna sujudnya, teringat belum kunut, tegak lagi dia. Allahu akbar. Allahumma hdina fi man hadait. Apa hukumnya? Batal. Karena dia sudah sujud sempurna. Beda kalau misal dia tadi kunut, lupa. Habis rukuk sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, baru lututnya yang nempel di bumi. Tangannya belum, keningnya belum. Teringat, langsung tegak lagi dia. Boleh. Tak apa-apa. Tapi kalau Anda salat sendirian, kalau salat berjamaah ngejo kalau makmum. Ya, makmum langsung gubuk-gubuk turun, toto kita tegak lagi. Kacau. Ya, bisa bubar salat itu. Jadi sudahlah, kalau memang sudah lupa kunut ya sudah. Terus setelah sujudnya enggak usah kita pakai kunut. Nah, kunut tadi sudah kita sampaikan seperti juga tasyahud tadi. Kalau dia belum sempurna sujud, maka boleh tegak lagi. Tapi kalau sudah sempurna sujud, maka tidak boleh tegak lagi. Kalau ada imam, dia sudah sujud sempurna, gara-gara ada makmum yang fanatik dengan kunut, teriak di belakang, subhanallah. Ya, imam ini takut dikatakan Wahabi barangkali, maaf. Ya, teringat dia belum kunut, langsung tegak dia. Allahumma hdina fi man hadait. Amin semasjid. Ya. Kelebu barang itu, Pak. Ya, batal semasjid itu. Kalau Anda mendapat imam model macam tadi, samalah cak yang waktu lupa tasyahud tadi. Sudah lupa tegak lagi dia. Sudah tegak sempurna, lalu dia tahiyat lagi, maka batal imam itu. Niatkan diri kita munfarid, pisah dari imam. Niat pisah dari imam. Baik, kunut. Wassalatu ala nabi wa alihi washabihi, dan bacaan salawat dalam kunut. Sudah panjang masyaallah. Fa inna kataqulu itu innahu la astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar. Tak ditutup dengan salawat, maka dia dituntut juga masih dianggap belum kunut. Walaupun sudah baca kunut tapi belum ditutup dengan salawat, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Wassalatu ala ali fi tasyahud akhir, dan kalau dia lupa tasyahud akhir dengan ucapan wa ala ali dalam tasyahudnya, maka juga dianggap kunutnya tidak sempurna. Wa qu'udu lahuma, dan duduk tasyahud akhir juga merupakan wa qu'udu laha, dan duduk tasyahud akhir. Bab fi sunanis shalah wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini dulu. Bab sunanis shalah, nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Sampai mungkin sekitar 10 menit sampai seberapa jam, sedikit pembahasan mengenai salatul Id insyaallah. Ini sekedar pengulangan, sebenarnya Bapak-bapak sudah paham, sudah ngerti tentang salatul Id, tentang lebaran dan apa yang ada di seputar lebaran. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ikhwan hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita masuk malam tarwiyah.
malam Arafah, besok hari Arafah. Di hari Arafah kita sunahkan untuk berpuasa dan memperbanyak ibadah secara umum. Ya, silakan apapun bentuk ibadah tersebut boleh kita lakukan. Kemudian kita masuk pembahasan sedikit mengenai hari Lebaran. Salah satu yang disunahkan di hari Lebaran adalah bertakbiran. Takbiran itu disunahkan ketika Lebaran, Idul Adha dan Idul Fitri. Takbir ada dua jenisnya. Ada namanya takbir mutlak. Artinya mutlak itu tanpa keterikatan dengan apapun, dia silakan dibaca terus menerus tanpa putus, terus. Takbiran, tak henti-henti. Ini ada di Idul Fitri dan juga ada di Idul Adha. Sama-sama punya takbir mutlak ini. Apa itu takbir yang dimulai dari maghrib malam Lebaran? Dari maghrib malam Lebaran sampai imam berdiri untuk melaksanakan sholatul Id. Sampai imam berdiri untuk melaksanakan sholat Id. Itu takbir mutlak. Idul Fitri dia tidak memiliki takbir lain kecuali takbir mutlak itulah. Ya. Dia cuma memiliki takbir mutlak itulah dan tidak ada takbir lain. Artinya dari maghrib malam Lebaran sampai imam sholat Id. Selesai sholat Lebaran, putus, tidak ada lagi takbiran sama sekali. Nah, kalau Idul Adha, takbiran seperti itu ada. Mulai malam besok, maghrib, malam Jumat Lebaran kita. Takbiran terus sampai ketemu Isya takbiran lagi sampai ketemu jam 10 terus takbiran lagi itu sampai subuh. Takbiran lagi sampai habis subuh, sholat subuh, takbiran lagi sampai terbit matahari, takbiran lagi sampai qomat untuk sholat Id. Kalau imam sudah berdiri, Allahu Akbar. Sholat Id, sholat Lebaran, sudah tidak ada takbir lagi. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Nah, untuk Idul Adha ada tambahan. Idul Adha memiliki yang namanya takbir muqayyad. Takbir yang terikat. Terikat apa? Dengan sholat, Pak. Jadi setiap habis sholat kita disunahkan takbiran. Habis sholat sunnah takbiran. Sholat apa, Beb? Sholat wajib, sholat qadha, sholat sunnah, sholat jenazah, berjamaah atau sendirian disunnahkan. Habis sholat takbiran, habis sholat takbiran, habis sholat takbiran. Nah, ini adanya hanya di Idul Adha. Mulai dari kapan waktunya? Mulai dari ba'da sholat subuh besok hari Arafah. Memang ini resiko sedikit, Pak, karena masyarakat kita ini banyak tidak tahu. Makanya saya sering ulangi terus ini. Cuma butuh kita mempraktekkannya. Jadi wong paham, wong tahu. Ada yang protes nanti. Pas kita takbiran habis sholat subuh, Bapak sebagai imam besok sholat subuh. Selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Langsung, besok. Ribut wong. Ya, tak ngerti mereka. Kalau ngerti, melok takbiran. Jadi disunahkan takbiran untuk Idul Adha ini dari ba'da sholat subuh. Tapi sekali baik. Dalam sekali itu maknanya satu paket. Imam mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jawab. Imam lagi jawab, imam lagi jawab. Kan macam itu biasanya kita 3 kali. Setelah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai. Sudah, jangan takbir lagi. Jangan takbiran lagi. Oh, jadi takbiran lagi kapan, Beb? Kalau sholat lagi. Sholat apa? Sholat apapun yang kau lakukan. Kebetulan sholat duha, silakan takbiran habis sholat duha. Nanti Jumat nih, Lebaran kan? Insyaallah. Kamis subuh takbiran. Ba'da zuhur takbiran. Ba'dal asar takbiran. Habis sholat duha di hari Kamis besok takbiran. Habis sholat qobliyah takbiran. Habis sholat ba'diyah takbiran. Tentu dewek-dewek. Tapi kalau sholat zuhurnya berjamaah takbiran. Kalau gitu sholat berjamaah. Asar pun demikian. Ini besok. Begitu masuk maghrib, maka masuklah kita kepada yang kedua tadi. Yang pertama dari jenis takbir mutlak.
berterus. Bukan sekali. Habis sholat maghrib, bahkan sebelum maghrib, sholat, habis azan selesai. La ilaha illallah. Doa, Allahumma rabbana zidna selesai. Allahu Akbar. Belum sholat maghrib, takbiran. Silakan kalau malam lebaran. Habis sholat maghrib, takbiran. Selesai sholat sunat, takbiran lagi, bergiliran. Wong 10, gilir, takbir sampai masuk isyak, takbiran. Selesai isyak, takbiran lagi sampai jam 8. Belum selesai sampai jam 9, 10 terus nak sampai subuh silakan. Takbiran terus. Jelas. Nah, sampailah nanti sholat Idul Adha. Selesai sholat Idul Adha, takbiran. Beda dengan Idul Fitri. Kalau habis sholat Idul Fitri tidak ada takbiran. Idul Adha ada, karena dia tadi punya namanya takbir muqayyad. Jadi karena kita habis sholat Idul Adha, maka takbiran. Tapi selesai takbiran sekali sudah, jangan takbiran lagi. Kapan kita sholat duha? Silakan takbiran. Nah, hari Jumat, sholat Jumat. Habis sholat Jumat, takbiran. Oh, sampai kapan takbiran lagi? Ba'dal asar, Jumat, takbiran. Maghrib, takbiran. Isya, subuh, takbiran. Ketemu hari Sabtu, takbiran. Ketemu hari Minggu, takbiran. Sampai Senin, ba'dal asar. Jadi, dari tanggal 9 hari Arafah, Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13, ayyam tasyrik, setiap habis sholat, takbiran. Jelas. Terakhir, ba'dal tanggal 13 hari Ba'dal Asar tanggal 13 hari tasyrik 13, jadi jatuh ke Senin terakhir Pak insyaallah. Ba'dal Asar selesai sholat asar takbiran, habisnya sudah tidak ada takbiran lagi karena tidak ada sholat Ba'dal Asar illa kecuali kalau di situ ada jenazah. Kecuali kalau ada jenazah. Kalau ada jenazah Ba'dal Asar, maka selesai sholat asar takbiran, lalu sholat jenazah, habis sholat jenazah takbiran. Kemudian disunahkan di hari lebaran ini kita mandi. Mandi untuk hari lebaran. Mandi hari lebaran sunnah hukumnya. Kapan mulai masuknya? Dari pertengahan malam. Dari pertengahan malam, malam Jumat nanti jam 12 lewat itu sudah boleh. Kalau niat ke mandi kebetulan ngapa mandi jam 1 nih. Pagi gek rami, wong masuk kamar mandi ngantri. Anakku benem, biniku, cucuku, belum lagi mantuku. Jadi mandi jam 1 dia. Niat mandi hari lebaran, boleh. Mandi hari lebaran ini disunahkan kepada semua orang. Termasuk orang jompo, termasuk budak baik, termasuk perempuan haid. Karena mandinya bukan karena sholat lebaran, tapi karena hari lebaran. Beda dengan sholat Jumat. Kalau mandi Jumat, itu karena sholatnya. Karena sholatnya. Maka orang yang tidak akan melaksanakan sholat Jumat, tidak disunahkan mandi Jumat. Tapi kalau lebaran, yang mau sholat, yang tidak mau sholat lebaran, seperti perempuan haid tadi, ya, maka mereka tetap disunahkan untuk mandi hari lebaran. Masuk waktu mandi lebaran dari kapan? Dari pertengahan malam, malam lebaran. Dari malam Jumat lewat, jam 00 lewat, itu sudah sunnah masuk. Sampai kapan? Sampai panjang waktunya sebelum terbenam matahari hari lebaran. Jadi kalau kita tidak sempat malam lebaran itu masih dalam perjalanan mudik, nyampe Palembang jam 8, maka kita masih boleh mandi. Nak jam 9, jam 10 niat ke mandi lebaran. Ternyata lupa, ba'dal zuhur baru ingat mandi, niat mandi lebaran. Ba'dal asar mandi, niat mandi hari lebaran, boleh. Karena waktunya memang panjang sampai maghrib hari lebaran. Nah, kalau Jumat, mandi Jumat, beda waktunya. Dan sebabnya juga beda. Kalau lebaran karena harinya, maka kalau sholat Jumat, mandinya karena sholat. Artinya orang yang tidak sholat Jumat, tidak disuruh untuk mandi Jumat. Perempuan yang haid, wong yang sakit, wong yang musafir misal, ya, itu tidak disunnahkan. Perempuan yang tidak haid pun suci, tidak sholat Jumat, tidak disunnahkan mandi Jumat. Kalau untuk Jumat, mandi sunnah masuk dari waktunya dari setelah masuk waktu subuh hari Jumat sampai mendekati waktu zuhur, waktu Jumatan, selesai mandi tersebut. Afdal mandi kapan? Mendekati waktu kita nak pergi Jumatan. Itu afdalnya. Nah, sekarang mak mana beb, ini Jumat kan lebaran. Mandi 2 kali repot. Boleh tak kami gabung? Boleh. Tapi harus tahu hukumnya. Kalau mandi Jumat itu akan dianggap sah setelah azan subuh. Sedangkan mandi lebaran sudah sah dari sebelum subuh.
maka kita boleh gabung dengan cara mandi lebarannya setelah subuh. Satu mandi itu dengan niat dua. Niatku mandi hari lebaran dan mandi hari Jumat untuk sholat Jumat. Gabung boleh. Tapi dengan catatan setelah masuk waktu adzan subuh selesai, mandi. Atau sudah sholat subuh dulu, balik subuh jam 6 sebelum Jumatan, sebelum kita nak pergi sholat Id, mandi jam 6 atau setengah 7. Mandi niat mandi lebaran sekaligus mandi niat untuk sholat Jumat. Kalau dipisah, silahkan. Mandilah jam 6 untuk lebaran atau jam 4 untuk lebaran. Nanti jam 11 mandi lagi untuk sholat Jumat. Boleh. Kemudian, ini kita perlu pahami. Untuk sholat Jumat, disunnahkan. Ini harus praktek Pak. Kalau baca ini sunnah Rasulullah. Cuma kita sedih. Peraturan negeri ini kalau Jumat harus pakai batik. Ya, BUMN, PNS harus pakai batik. Jelas-jelas itu melanggar sunnah. Cuma kalau kita protes, Giong tak cinta yang KRI. Ya, lemak baik dia ngomong. Jadi pakai batik. Misalnya, sekarang hari Jumat. Jumat itu disunahkan pakai putih. Baju putih, sarung putih, peci putih. Itu sunnah aslinya. Semakin sebanyak sempurna kepunaan itu daripada kita. Ridak, sendang putih. Ini kadang-kadang kita sedih lihat khotib Jumat, dia ni khotib naik mimbar jadi contoh, pakai baju warna-warni, maaf, kopiah hitam, pakai jas biru, sarung kotak-kotak hitam. No, ini nak ceramah penyuluhan Covid. Kalau nak khotib tak macam itu, kau tunjukkan kau ni khotib, sempurnakan sunnah Nabi. Tapi tak paham mereka tu kebanyakan. Ya. Entah apa dia kata ngajar ni, dia faham mungkin tak ngerti. Memang kadang-kadang yang repot khotib Jumat ni orang sembarangan baik. Ya modal motokopi bebas. Pocok kalau ngak buku kejiwaan ni kan. Ya motokopi yang kewang dia tadi nulis dewek padahal motokopi. Nah, balik tadi ceritanya. Jadi kalau hari Jumat sunnah solat Jumat pakai putih. Baik imam baik makmum yang hadir semuanya disunahkan putih. Disunahkan putih. Nah, bagaimana dengan Jumat yang ada pada hari lebaran ini? Sedangkan lebaran kita disunahkan tidak putih, tapi boleh jadi putih, boleh jadi yang selain putih. Disunahkan kita memakai pakaian yang paling cantik yang kita miliki. Kebetulan biasanya kalau cantik itu kan yang warna-warni, pakai jas, ya, pakai warna-warni, peci juga warna-warni. Nah, untuk sholat Id jalan kelah dulu itu. Pergi sholat lebaran pakai warna-warni, ya, peci warna biru. Bajunya putih ada biru-birunya, sepannya birunya tu, selendangnya warna ini, macam-macam cantiklah belagak dia pakai. Nah, okey, untuk lebaran memang disunahkan. Itu yang paling cantik punya kok. Ini yang paling cantik, paling bagus. Memang disunahkan. Pakailah yang paling bagus, paling cantik. Seandainya cantik itu dua, yang lebih mahal. Disunahkan. Tapi jaga niat, jangan untuk riak, untuk sum'ah, bukan untuk dipuji, bukan untuk berambak, bukan. Tapi memang disunahkan seperti itu. Nah sekarang bagaimana dengan ketika masuk waktu sholat Jumat? Apakah kita copot ganti baju putih karena sunnah? Jawabnya tidak. Pakailah baju lebaran itu. Karena hari Jumat ini ada hari lebaran. Jadi untuk Jumat yang ada hari lebaran, kalau ada khotib pakai jas, pakai gamis warna coklat, pakai imamah warna-warni, silahkan. Memang hari ini hari lebaran. Jadi yang putihnya boleh disingkirkan. Pakai baju hari lebaran untuk Jumatan. Jelas? InsyaAllah. Kemudian hadirin rahimakumullah, sholat Jumat ini afdalnya berjamaah. Sendirian boleh. Ya, sendirian boleh. Berjamaah lebih afdal. Berjamaah di masjid atau di mushola lebih afdal ketimbang di lapangan. Kalau masjid tak cukup baru pakai lapangan, tapi masjid jangan dikosongi. Masjid besar, Masya Allah, pacak nambung sampai 1.500 orang, dikosongi, tahan, masang tenda, ngeluarkan duit untuk di lapangan. Kalau nak di lapangan, tak usah pakai tenda. Sayang duitnya, masjid dikosongi. Tahan bikin tenda di luar. Ini kan, secara akal kita kan, ini pekerjaan yang bodoh. Apalagi syariat mengatakan masjid lebih abdul. Mushola lebih abdul. Ini kita kadang-kadang salah kaprah. Kecuali Pak, kalau memang kita hidup di tempat yang minoritas. Kita umat Islam ni minoritas. Orang kafir kalau, nah kita tunjukkan Islam ni ada, Islam ni banyak, Islam ni kuat. Lanang, tino, keluarkan. Tapi jangan sampai muncul suatu fitnah untuk perempuan-perempuan itu. Memang disunahkan keluar.
Salat di lapangan lebih afdal ketimbang dalam masjid. Kalau memang di situ ada nilai syiar. Yang mana syiar ini ya kalau kita dapatkan kalau tadi kita minoritas di lingkungan wong-wong yang non muslim. Tapi kita macam ini. Jadi masjid lebih afdal. Ya, saya tidak paham sampai hari ini, minta maaf. Masjid Agung Palembang itu saya tidak paham. Salat Id dari dulu di lapangan, masjid dikosong, sampai ke jalan-jalan, sampai ke Ampega, sampai ke tidak tahu lagi sudah. Yang di Ampega itu kiblatnya kemana, yang di Wanco kiblatnya kemana? Ya, kalau kita di Masjidil Haram kiblat kita ngadep Ka'bah keliling. Nah yang di Air Mancur itu keliling juga mungkin. Ya, nah itu saya tidak paham kenapa kok mereka bikin di lapangan seperti itu sementara masjid dikosongkan. Dalam masjid itu lebih afdal. Mungkin katanya aduh syiarnya saya sudah kalau bab syiar ya menurut kamu itu syiar, tapi kita ini mayoritas. Ya. Karena sunnah seperti itu. Kalau bicara syiar dari zaman dulu Rasulullah tentu di lapangan, tapi Nabi tidak melakukan. Ya, di Madinah mayoritas muslim, di Madinah mayoritas muslim. Zaman Rasulullah itu. Sekelompok Yahudi kecil sudah diusir dari Madinah, keluar mereka ke Khaybar. Tapi Nabi tetap laksanakan sholat di masjid atau di musola, tidak di lapangan. Jadi lapangan boleh-boleh saja. Jadi sholat boleh berjamaah, boleh sendirian. Waktunya dari kapan? Waktu sholat Id panjang Pak. Dari semenjak terbit matahari masuk waktu isyraq sampai waktu zuhur. Sampai masuk waktu zuhur. Jadi kalau model kita kebetulan mudik malam hari belum nyampe Palembang jam 9 pagi, wong lah bubar. Apakah kita tidak ada kesempatan sholat Id? Tidak. Sampai kita semobil turun. Mudik ini wong 10 semobil. Empit-empitan di mobil. Sampai jam 9 sampai rumah. Sudah sekarang istirahatlah setengah jam. Habis mandilah galau. Jam setengah 11 kumpul di tengah rumah kita solat Id berjamaah. Oh Pak lewat waktu siapa ngomong. Boleh solat. Ya, yang penting belum masuk waktu zuhur. Mandi sudah rapi kalau solat lebaran. Solatnya rapat apa genggang? Rapat. Mana di mobil pin-pitan rapat ngadep Tuhan ketakutan. Kan tidak masuk akal sekarang ini. Di mobil rapat, bonceng motor uang 3. Pas solat suruh genggang. Aneh bin, ajaib. Ya, itu tidak normal. Kalau yang normal itu ya sudah rapat, solat ngadep Allah kok gitu. Ya kan begitu kenyataan. Naik mobil itu ya karena sendiri ngalamin naik mobil kadang-kadang sampai berapa semobil itu. Lain waktu zaman PSBB kemarin. Ya, mobil jadi mubazir 121. Sopir depan sikok, tengah 2 belakang sikok. Nah, sekarang kan tidak normal sudah. Ya. Rapot pas turun ke masjid salat suruh renggang. Nah, salat kita jam 11 boleh, setengah 12 masih boleh. Beb, kami ini sholat, Beb. Gak ada yang bisa khutbah, Beb. Gimana, Beb? Sholat lakukan tanpa khutbah tidak jadi masalah. Karena ini bukan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat tidak akan mungkin ada sholat kecuali ada khutbah dulu. Tapi kalau ini sholat lakukan, khutbah ada yang baca khutbah lakukan, tidak katik, ya selesai, sudah sholat kita. Khutbah tidak menjadi syarat sahnya sholat lebaran. Ya. Kemudian sholat Id itu sunnah. Hukumnya 2 rakaat, jumlahnya rakaat pertama, rakaat kedua seperti solat biasa itu paling ringan cara. Paling ringan cara solat lebaran seperti solat qobliyah ba'diyah tanpa 7 kali takbir, tanpa 5 kali takbir rakaat kedua. Jadi solat sunatul Idul Adha rakaat Allah Taala. Allahu Akbar. Sudah iftitah langsung baca Fatihah. Selesai baca ayat, rukuk, i'tidal, selesai rakaat pertama nyambung lagi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu paling ringan cara. Sah. Cuma afdalnya jalankan sunnah. Apa itu? Pakai takbir 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Hitungan 7 tidak termasuk takbiratul ihram. Jadi pas sholat mulai Allahu Akbar. Ini belum masuk. Belum masuk hitungan 7. Baca dah iftitah dulu. Selesai baca iftitah Allahu Akbar. Baru 1. Antara takbir dengan takbir disunahkan baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Allahu akbar sampai 7. Selesai 7 baru baca Fatihah, baru baca surat
rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tegak lagi, takbir. Allahu Akbar. Ini belum masuk hitungan 5. Ini takbir intikal dari sujud menuju ke rakaat berikutnya. Belum masuk. Allahu Akbar. 1. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar sampai 5. Selesai 5 baca surat, baca Fatihah, baca surat, selesaikan sampai salam. Kalau kurang takbirnya, tak jadi masalah. Kalau lupa, tak jadi dosa. Ya, memakai takbir 7 kali rakaat pertama, 5 rakaat kedua itu tidak suatu yang rukun sifatnya, bukan pula termasuk sunnah apa-apa. Jadi kalau lupa sudah lewat apa-apa. Tak usah direpot kan. Boleh saja Pak terjadi Pak. Ya, moga imam itu ustaz itu dah 30 tahun jadi kiai. Boleh jadi pas imam solat Id galak lupa dia takbir yang kedua terutama. Kalau rakaat pertama biasanya dijagonian kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pas rakaat kedua kadang-kadang lupa. Habis sujud, duduk, sujud saking semangat imam tadi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bagi takbir lagi dia. Apa yang terjadi? Biasa orang pintar banyak di belakang teriak subhanallah. Soalnya diam kelah. Biar kelah. Ngapa takbir itu tidak ada suatu hukum yang berat. Sunnah apapun tidak, apalagi dikatakan rukun. Sudah, biarlah imam baca Fatihah selesai, kalau rukuk sujud selesai, habis salam, sudah. Tak boleh tanya, Ustaz, ngapa tadi tak pakai takbir? Kat kedua, Ustaz, lupa saya ni. Apa pacak lupa? Nah, bingung Ustaz jawabnya. Apa pacak lupa? Ya, kalau sudah lupa, ya lupa. Jadi tak perlu nak diingatkan, tak apa-apa. Tak usah nak subhanallah, subhanallah. Oh, kami ni kan. Ya. Jadi maksud seandainya Ustaz, kita lupa jadi imam. Sudah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil Allah subhanallah. Boleh tak kita putus ke Fatihah, melok ke kendak makmum? Boleh. Tapi jangan melok ke kendak makmum. Kau tu imam. Yang kau gawe gini bukan satu dosa. Terus ke baik. Biar makmum habis ini belajar, tahu hukum. Yang mana boleh kau tegur, yang mana boleh kau tidak tegur. Hakada. Baik ikhwan rahimakumullah. Kemudian untuk solat Id yang disunahkan waktunya lebih pagi daripada solat Idul Adha, Idul Fitri. Idul Adha disunahkan lebih pagi dari Idul Fitri. Kalau Idul Fitri 7:30, Idul Adha jam 7. Kalau Idul Fitri jam 7, kalau pacak maju sedikit 7:04. Ya, disunnahkan. Ustaz, kalau disambung Ustaz, ya silakan, tapi berarti Anda meninggalkan sunnah. Sunnah Rasul diperpagikan. Kenapa? Ada hikmahnya. Karena kita untuk Idul Adha disunnahkan imsak. Puasa bolong ujung Palembang, Pak. Dari adzan subuh sampai selesai salat Id, jangan makan, jangan minum seperti wong puasa. Setelah saya salat Id baru kita boleh batalkan, bukan selesai khutbah. Selesai solat Id, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bentuk kebungkusan, cetos banyak keluar ke, telanku mau pergi kok. Tak boleh bercakap dengan ku rumah. Tak nunggu selesai khutib. Nak nunggu selesai khutib silakan. Ini disunahkan. Itu pertama. Jadi biar tidak terlalu lama wong yang puasa imsak tersebut atau puasa burung kata orang Palembang. Kedua, untuk lebih menyegerakan penyembelihan korban. Wahakadha. Masyaallah ahbab rahimakumullah, bidakumullah, faqakumullah. Kemudian disunahkan untuk hari Jumat dan hari Lebaran ini sama, Pak. Disunahkan untuk bebersih-bersih badan. Potong kuku, potong kumis, potong rambut, rapi ke galau. Harumkan tubuh kita, harumkan pakaian kita. Tapi betina hati-hati, jangan pakai minyak wangi yang harum-harum sampai disedot orang lanang yang bukan muhrimnya. Haram. Perempuan memang dibolehkan untuk keluar untuk solat Id, tapi kalau berdandan cantik menjadi fitnah, haram. Hati-hati. Ya. Nah, untuk memotong rambut, memotong kuku, memotong kumis dan lain-lain tadi, ini disunahkan untuk semua kita yang nak hadir solat Id ataupun yang tak nak hadir solat Id. Kecuali hal ini tidak disunahkan bagi wong yang dia tahun ini nak berkorban. Yang nak berkorban itu disunnahkan untuk tidak motong kuku, motong kumis, motong rambut apapun dari tubuhnya.
Dari kapan? Dari tanggal 1 kemarin sebenarnya hitungannya. Aku nih Beb, baru 2 hari yang lalu terlintas pengen berkorban. Aku beli baru 2 hari inilah. Ya sudah, jadi waktu kemarin kan tanggal 1 sudah Kemis, nah Jumat tuh ana motong kuku, motong kumis. Jadi apa-apa. Karena juga larangan ini bukan larangan haram, cuma makruh. Artinya disunnahkan bagi orang yang mau berkorban dari tanggal 1 kemarin sampai korbannya disembelih untuk tidak melepaskan bagian tubuhnya. Kuku kah, kumis kah, jenggot kah, rambut kah. Setelah hewan kita disembelih, baru kita bebas untuk memotong kuku dan lain-lain. Jadi kalau misal Ustaz, ini kebetulan kuku nih lah 3 minggu belum dipotong. Sekarang Jumat ini tambah panjang lagi lah, panjang sekemian. Ustaz tak lemak anak di jenggot. Sudah tetap tak apa-apa, bukan haram hukumnya, sunnah untuk tidak motong. Ya, kumis inti sampai jebek-jebek nutupi bibir, makruh. Ya, kumis nutupi bibir itu makruh, potong. Tapi kan ini biarkan dulu, sisakan ini. Ya, ini biarkan dulu. Nanti pas sudah nyembelih baru potong kumis yang ini, gapikan ini dan lain-lain. Jadi apa yang mendatangkan makruh kita potong. Kuku panjang makruh. Ya, tapi kalau menahan untuk tidak potong kuku kemarin Jumat karena kita nak korban, sunnah bagi yang nak korban. Baiklah Bapak dan Hukumullah, mungkin telah beberapa hal yang bisa saya sampaikan daripada sunnah-sunnah yang ada. Masih banyak lagi sebenarnya sunnah itu ya, mandi tadi sudah, bersih-bersih, pakai pakaian yang indah, yang rapi, yang cantik. Dan naik kendaraan sebagai di situ hilaf ulama, kalau sholat Jumat disunahkan jalan kaki, untuk lebaran disunahkan naik kendaraan. Itu hilaf. Ada yang mengatakan sama, Jumat sama lebaran disunahkan jalan kaki. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, untuk lebaran disunahkan naik kendaraan. Untuk menunjukkan kita mensyukuri nikmat Allah, hari sukacita. Tapi na'udzubillah jangan sampai juga ada balik-balik niat kesombongan dengan mobil mewah, motor mewah, tidak. Ya, kita niat untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai tanda syukur kepada Allah. Wallahu a'lam. Oke, sampai sini aja Bapak. Kemarin juga sudah banyak kita bahas di majlis-majlis yang lain, dan juga mungkin banyak asatis, belum lagi yang di media sosial, internet, Instagram, YouTube, banyak nih ustaz-ustaz yang membahas masalah ini. Tapi alhamdulillah semuanya baik dan bagus, bermanfaat. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah panjang umur sehat walafiat. Kamis depan kita sambung lagi pelajaran kita insyaallah. Sini saya menghimbau kepada Bapak-bapak, mungkin kemarin sudah ada ya. Untuk kalau pacak ikut grup majelis yang dari luar ya. Karena boleh jadi suatu hari, suatu saat misalnya kami uzur, kami tidak bisa datang, kami ngomong Ustaz Ahmad tidak bisa majelis lebong malam ini, jadi Bapak bisa dikabari. Ya, takutnya datang dari jauh-jauh sampai ke sini katik majelis. Walaupun pahala dapat, ya. Cuma kan kesian baik. Ya, tapi kalau dikabari mungkin siapa tahu dia ada tahlilan di kampungnya, acak hadir dia. Nah, kebetulan dia ada tahlil nih go malam nih, Ustaz dah katik. Nah, bila ngancap ke sini tahlil tidak, majelis tidak dapat. Waktunya Ustaz Sufi. Iya. Jadi kalau ada grup, ya, kalau belum ada bikin, kalau sudah ada ikut, jadi bisa dikabari. Ya, seandainya ada libur majelis. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Kalau ada kesalahan khilafan, insyaallah panjang umur sehat walafiat. Jangan lupa besok puasa sunnah, hari Arafah, jangan sampai tidak puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi anna tarafna wa anna tarafna ala tarafna fatul alaina tawbah kasir kulli hawba wa sullana awrabi wa amin rawabi wal birri walidina rabbi wa mawludina wal ardi wal ikhwani wa sairil minani wa kullu bina habba akhiratina soba wal muslimina ajma'in. Amin ya Rabbi asma fadlan fadlan manna ya biki salifina il-mustafa usulina wa fi kulli sulim sallallahu
عليه أنت الحمد وآله وصحبه عدد تخصيص به والحمد لله بالبر والنعم. فاتحة بالقبول وطلب رسول الله عليه وسلم وسلم صلى الله عليه وسلم توبة الناس ثم إلى الرسالة أن لا إله إلا الله المشاعر القلب إلى مغربها برها ثم إلى روح والدين وجد الأموات الأموات والأموات المسلمين أجمعين ثم إلى خصوصا صاحب الكتاب الثاني محمد بن حسين وحبشي وأبي وأمي ومشايخ ومشايخ وأولاد الزدة الإمام ثم إلى مؤسسة معهد القضاء الشريفة أمي وزوج بنتي عبد الله الشيخ وجل وزوجها بن علي بن شاب وكافة المشايخ ووالدينا وأساتذتنا ومن أحسن إلينا إن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته إن الله يدخل في قبورهم روحا والريحان من مشارق والشفاء وعلامة الشفاء من كل داء والأمراض وأسأل الله مسلسل من أوصل بالشفاء وأنت أعلم بأحوالهم وأسمائهم يا ربنا اشفهم شفاء عجل شفاء لا يتصفون ولا ألما أما الذين ينبت في دين وأرضهم برحمتك يا رزقنا والصحوات والصدقات وإلى حضرة النبي فاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت الرحمن الرحيم وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.